Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Hari ini aku bahas tentang hindari kesalahan di UTBK 2021 agar tidak gagal atau didiskualifikasi atau mendapatkan nilai rendah. So, jangan lupa untuk stay tune sampai akhir, karena informasi di video ini tuh penting banget. Aku udah ngerangkum semua hal yang penting dan kamu harus tahu. Oke, buat kamu yang suka konten kayak gini atau channel ini, jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe. Terima kasih. Oke, yang pertama, berkas yang wajib dibawa saat UTBK 2021, apa aja? Ini penting banget ya, karena di hari H, tanpa membawa berkas-berkas ini, nanti kamu bakal panik sendiri gitu. Nah, jadi perlengkapan yang harus dibawa ini, yang pertama adalah kartu tanda peserta. Silakan untuk di-download di akun masing-masing dan dicetak di kertas A4 sebanyak 2 lembar gitu ya. Kan ada 2 lembar, print aja 2 lembarnya. Kan halaman pertama tentang identitas kamu, ujiannya di mana, ruangannya di mana, ada foto juga, dan di halaman kedua adalah jadwal. Itu juga penting biar kamu bisa jaga-jaga. Yang kedua adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi untuk kelas 12 atau SKL ya, surat keterangan lulusnya. Usahakan ya ada gitu NISN dan NPSN-nya. Yang ketiga, bawa kartu identitas sebagai pengenal diri, yaitu misalnya KTP dan SIM, atau kartu pelajar. Yang keempat, bawa pas foto ukuran 3x4, ini jaga-jaga aja ya. Usahakan sama gitu fotonya seperti yang ada di kartu peserta. Yang kelima, bawa masker atau face shield, jadi dipakai aja, dan bawa hand sanitizer ya, agar kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya adalah bawa alat tulis untuk jaga-jaga. Sebenarnya ini biasanya dikasih oleh si pengawas di tempat UTBK-nya. Cuma takutnya nanti ada kekurangan dan lain sebagainya, lebih baik jaga-jaga gitu ya, bawa pensil, penghapus, pengserut. Dan yang terakhir adalah bawa swab atau rapid antigen hasilnya, khusus untuk pusat UTBK yang mewajibkan. Udah ada beberapa informasi sih, misalnya seperti UI itu memang wajib untuk membawa, lalu untuk Untirta yang di luar dari Provinsi Banten juga wajib membawa. Silakan untuk update terus informasinya di web atau kanal resmi masing-masing. Nah, ini adalah faktor gagal atau didiskualifikasi. Biasanya hasil UTBK pun sampai tidak keluar karena melanggar salah satu faktor ini gitu ya. Yang pertama adalah terkonfirmasi positif COVID. Nah, kalau misalnya udah positif COVID, biasanya tidak diperbolehkan untuk mengikuti UTBK, karena sekarang kan masih masa pandemi, nanti bisa dijadwalkan ulang. Nah, silakan untuk menghubungi pusat UTBK-nya masing-masing. Yang kedua adalah tidak hadir tepat waktu. Nah, ini hati-hati juga, karena perkara waktu sudah disampaikan di kartu peserta bahwa harus datang 1 jam sebelum dimulai gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya tidak tepat waktu. Bisa jadi nanti tidak bisa mengikuti ujian. Yang ketiga adalah tidak membawa berkas saat ujian. Nah, ini tadi kan udah dijelaskan berkasnya apa aja. Silakan satukan di satu map gitu ya, biar tidak tercecer dan tidak lupa-lupa. Yang keempat, curang membawa yang tidak diperbolehkan, misalnya HP, kalkulator, alat bantu lain, catatan kertas, dan jam tangan ke ruang UTBK gitu ya. Pada saat kamu ujian, simpan aja semua hal tersebut di tas, jangan sampai dibawa pas kamu ujian. Yang selanjutnya adalah foto dan identitas berbeda. Maksudnya di sini adalah foto dan diri kamunya gitu ya, yang mengikuti UTBK itu berbeda, itu ya tidak bisa jadi beda orang kan. Nah, tapi kalau misalnya memang sama, cuma misalnya yang satu pakai kacamata, yang satu enggak, tapi mukanya memang sama gitu, orangnya itu kamu, ya itu tidak apa-apa. Atau misalnya ada yang suka nanya juga, kalau misalnya yang satu gondrong, yang satu botak, ya itu nggak apa-apa, asal mukanya mirip gitu ya. Terakhir adalah menyalin atau memotret soal. Ini juga nggak boleh ya, tidak boleh banget. Jadi kita juga harus merahasiakan soal-soal UTBK-nya, oke? Nah, untuk faktor nilai rendah sendiri, nilai rendah ini di rentangnya 200, 300, 400 juga sebenarnya masih belum aman sih untuk top-top univ gitu ya. Apa aja sih yang biasanya dilakukan gitu ya? Dan biasanya apa aja sih yang harus dihindari? Yang pertama adalah gugup dan tidak fokus saat ujian. Jadi usahakan jangan gugup dan jangan nggak fokus gitu ya. Usahakan fokus. Nah, gimana biar nggak gugup dan fokus?
Yang pertama adalah usahakan datang in time atau 1 jam sebelum ujian, jadi harus tepat waktu ya. Terlambat dengan alasan apapun lebih dari 30 menit tidak bisa ikut ujian, ini ada keterangannya juga. Lalu yang kedua, jangan gugup agar suhu badan normal. Biasanya kalau gugup tuh, nanti kan badan kita tuh kayak merespon gitu ya, merespon negatif. Biasanya suka tiba-tiba jadi tinggi gitu, hati-hati juga, harus normal juga ya. Jadi jangan gugup, tenang aja. Yang ketiga, jangan lupa survei lokasi dan ruang ujian, jadi agar tahu ruangan ujiannya di mana gitu ya. Banyak yang misalnya dari luar kota nih, nggak survei dulu, minimal banget H-1. Jadi saat hari H, banyak waktunya terbuang sia-sia, bukan buat ketenangan, tapi malah mencari ruangan gitu. Dan ada juga misalnya kesasar, karena mendadak itu, ya jadi hati-hati gitu ya, jangan lupa survei lokasi dan ruang ujian. Yang keempat adalah membawa semua berkas yang dibutuhkan, disatukan dalam satu map agar tidak bercecer. Nah ini saran aja ya, biar nggak jatuh-jatuh gitu, kali aja nanti malah ada yang lupa. Selanjutnya menggunakan pakaian rapi, kemeja ya, jangan kaos, dan sepatu tertutup. Nanti aku bakal jelasin juga outfit UTBK. Selanjutnya adalah tenang dan selalu berdoa. Nah ini penting banget ya. Tanpa doa kita nihil lah, jadi tetap berdoa juga sekaligus usaha. Nah, yang kedua yang membuat faktor UTBK itu menjadi nilai rendah adalah tidak membuat strategi jawab soal. Ini aku udah bikin konten sebelumnya di 8 strategi efektif ngerjain UTBK, silahkan ditonton dulu ya, karena penting juga. Lalu prioritas nilai pembobotan UTBK juga udah pernah aku bahas. Jadi usahakan jawab sebanyak-banyaknya, karena kan penilaiannya sementara masih ERT ya. Kecuali kalau misalnya nanti ada update lain, nanti aku bakal infoin juga. Jadi kalau penilaian ERT ini, item response theory, setiap soal itu bakal dapat bobotnya masing-masing dan tidak ada pengurangan atau minus. Jadi ya udah jawab aja gitu ya, karena kan nggak ada pengurangan, nggak ada minus gitu. Lalu yang kedua, buat strategi jawab benar pada UTBK. Jadi walaupun misalnya mayoritas dijawab semua, tapi tetap usahakan gitu. Misalnya di subtes tertentu harus benar berapa gitu, biar kita juga bisa memprediksi nilai kita tuh nanti berpeluang lulus atau tidak. Nah, jadi semakin bernilai tinggi dan banyak benar di subtes relevan sesuai dengan jurusan yang kita pilih, itu juga akan semakin memperbesar peluang lolos. Aku udah jelasin banget di yang prioritas nilai ya. Misalnya, pengen masuk jurusan ekonomi, ya usahain bagus di PK-nya dan ekonominya gitu ya. Nah, jadi semoga membantu biar kamu lulus juga. Ini juga udah aku jelaskan di video yang tadi, yang kedua, yang di prioritas nilai. Setidaknya untuk jurusan-jurusan di Saintek secara umum sih bagusin di PKPU, lalu TKA-nya juga disesuaikan dengan baris pertama kolom. Misalnya di sini matematika IPA, MIPA gitu ya. Silakan bagusin di matematikanya gitu ya, atau di biologinya, di kimianya. Kalau untuk jurusan yang berhubungan dengan teknik, ini bagusin di matematika dan fisika. Nah, tapi tanpa terkecuali juga semuanya ya usahain stagnan gitu ya, maksudnya tuh nggak drop banget gitu ya. Nah, tapi usahakan untuk mata subtes relevannya lebih bagus atau lebih banyak benar. Sedangkan untuk sosum, TPS-nya bagusin di PBM PPU dan TKA-nya sesuai baris pertama kolom. Misalnya ilmu sosial politik atau hubungannya jurusan yang berhubungan dengan FISIP. Misalnya ilmu hukum, kriminologi, nah ini bagusin di sosiologi, seperti itu. Oke, bisa dicek lagi di video tersebut, aku udah bahas lengkap. Nah, ini ada juga rekomendasi atau do yang dilakukan gitu ya. Pertama adalah jangan lupa sahur dahulu, karena memang lagi puasa ya, jadi buat yang muslim jangan lupa sahur atau sarapan untuk yang tidak ikut puasa. Lalu jangan terlalu keras belajar hingga drop di hari H, jadi tenang aja, santai gitu ya, jangan kebawa panik. Ketika kita panik nanti malah nggak fokus di hari H-nya. Yang ketiga, gunakan pelindung diri agar terjaga, jadi masker, face shield, hand sanitizer juga dibawa gitu ya. Belajar atur waktu di UTBK, nah makanya kenapa ikut tryout. Tryout itu adalah simulasi terbaik ketika UTBK ya, untuk membagi waktunya. Yang terakhir adalah cek semua persiapan di malam hari H agar tidak mendadak. Nah ini hati-hati ya. Ini hati-hati ya. Jadi cek semua persiapannya, jangan sampai ada yang kelupaan. Nah ini output. Nah
Selanjutnya ini outfit UTBK yang udah aku rangkum dari berbagai artikel ya. Yang pertama, kemeja lengan panjang atau pendek, usahain pakai kemeja aja ya, jangan sampai pakai kaos. Takutnya nanti nggak dibolehin untuk masuk ke ruangan. Lalu bisa juga pakai celana atau rok kain. Pakai celana atau rok kain ini lebih aman sih, karena kan biasanya celana kain atau rok kain juga menjadi peraturan umum gitu ya untuk ikut ujian. Atau misalnya jeans. Nah, ini jeans sebenarnya belum ada ketentuan pakaian pelaksanaan tes UTBK yang melarang menggunakan celana atau rok jeans. Namun berkaca dari ketentuan tahun sebelumnya, peserta diperbolehkan menggunakan bawahan dari bahan jeans. Celana atau rok jeans yang digunakan oleh peserta tidak boleh sobek-sobek dan harus tetap menjaga kerapian dan kesopanan. Jadi yang nggak dibolehin itu adalah yang robek-robek gitu ya. Atau yang tidak sopan, ketat, kayak gitulah, janganlah ya. Lalu sepatu, kalau sepatu ini usahain aja yang tertutup gitu ya, jadi jangan sampai pakai sandal. Selanjutnya, aku pernah storyin untuk bertanya tentang mitos rumor UTBK. Nah, ini aku bakal bahas beberapa poin aja ya. Jadi yang pertama ini, mitos apa fakta gelombang 2 katanya skornya dikurangin? Mitos, karena skornya itu di akhir kan, jadi untuk pembebotan juga sebenarnya sama aja. Lalu emang benar skor TPS lebih gede daripada TKA-nya. Berdasarkan bobot sebenarnya iya gitu, karena TPS lebih besar. Di 60-40 biasanya ya untuk TPS berbanding TKA. Kak, kalau kebelet gimana Kak? Nah iya, di jadwal kan nggak ada istirahat ya. Jadi usahakan kalau misalnya mau ke kamar mandi, silakan untuk sebelum ujian. Kak, nilai UTBK itu keluar duluan atau barengan pengumuman SBM? Nah, ini biasanya setelah pengumuman SBMPTN, sekitar beberapa jamnya gitu ya. Kak, emang benar buat tahun ini sosum nggak ada matematika? Benar, jadi adanya PK di TPS. Sistem penilaian salah sama dengan minus? Enggak ya, jadi sementara karena IRT itu tidak ada pengurangan poin. Kak, KIP berpengaruh nggak di SBMPTN? Tidak ya, mitos nih. Karena ujian itu ya hasil ujiannya, nanti KIP juga ada penilaiannya sendiri gitu ya. Jadi beda penilaian, jadi fokus aja untuk ujian. 1/4 soal UTBK per subtes pakai BEing. Nah, ini disiapin aja ya, kita kan nggak tahu pasti karena LTMPT juga tidak pernah membocorkan hal ini. Kalau tahun lalu, setahu aku ada gitu untuk soal PK, jadi silakan untuk ditingkatkan gitu ya vocab-vocabnya. Ruang UTBK dingin banget, ini tergantung ya sama ruang ujiannya. Kalau misalnya memang ada AC ya kemungkinan yang bikin deg-degan itu loh, yang bikin dingin banget tuh sebenarnya biasa aja gitu kan. Nah, jadi chill aja lah ya, santai. Tapi kalau misalnya nggak ada AC ya nggak akan dingin gitu, sesuai aja biasa. Timer digabung untuk semua subjek atau dibagi-bagi. Nah, ini biasanya dibedakan gitu ya. Oke, so gitu aja ya. Mohon maaf tidak semua terjawab, tapi sebenarnya in overall udah aku jelasin juga di video ini dan video-video sebelumnya. Thank you udah nonton sampai akhir. Semoga kamu sukses di UTBK dan SBMPTN 2021, bisa lolos ke kampus impianmu. Dan jangan lupa untuk follow nih Instagram aku Reta Pramesti atau TikTok aku di Reta Pramesti juga. Atau ini aku juga bikin platform namanya Mentor Lulus Kampus. Di sini suka ada update tentang masuk ke kampusnya, itu jalurnya apa aja dan update-update lainnya. Oke? So gitu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau informasi yang kurang tepat, kamu bisa komen aja. Semoga sukses ya di UTBK dan SBMPTN-nya. Thank you and bye-bye!